Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 3A2. Selamat siang kelas 3A2. Siang, Bu. Oke, saya tanya Selamat dulu, siang, Bu. apa ini ada kelas 3A1 yang sudah ikut bergabung? Ada nggak perwakilan dari 3A1? Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita mulai saja. Saya akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Materi kita yang kemarin adalah tentang penyertaan. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang penyertaan ini dan akan sedikit saya ulangi lagi bahwa di dalam hukum pidana itu terdapat perluasan ya, perluasan agar perluasan pada sifat pidana pada sifat pemidanaan agar bisa orang-orang yang ikut bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana itu meskipun dia tidak memenuhi suatu unsur dari perbuatan pidana tetap dapat dipidana ya. Eh, Orang-orang tersebut itu bisa disebut sebagai penyerta atau pembantu, sedangkan perbuatannya disebut sebagai penyertaan atau pembantuan. Nah, di dalam KUHP, penyertaan dan pembantuan itu diatur di pasal 55 KUHP. Untuk penyertaan atau kalau pakai undang-undang baru di pasal 20. Nah, sedangkan untuk sebentar. Oke, mohon maaf ya ada iklan sebentar tadi. Ada rekan dosen yang tanya tadi daripada saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi landasan yuridis dari penyertaan itu ada di pasal 55 dan pasal 20 KUHP. Sedangkan landasan yuridis dari pembantuan itu ada di pasal 21 KUHP. Nah, di dalam penyertaan kita mengenal ada 4 orang ya, 4 orang yang bisa kemudian dikenai pidana jika mereka dianggap melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang pertama adalah pelaku, ya, dader. Nah, dader atau pembuat itu dibagi lagi menjadi 4, ya. Yang pertama ada pelaku. Pelaku tindak pidana ini biasanya disebut sebagai jika kemudian orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian. Jadi tidak ada yang membantu dan orang ini memenuhi seluruh unsur di dalam perbuatan di dalam di dalam pasal tersebut. Terus kemudian yang kedua ada menyuruh lakukan atau downplagger. Downplagger itu adalah orang yang menyuruh seseorang, tetapi orang ini yang disuruh itu tidak merasa bahwa dia melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah turut serta. Turut serta itu digunakan untuk menjangkau orang-orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Tetapi sebenarnya kalau dirinci ya, orang-orang tersebut itu tidak maksudnya per orangnya itu tidak memenuhi unsur pidana. Tetapi kalau mereka itu perbuatannya disatukan, maka perbuatan tersebut keseluruhan memenuhi tindak pidana, itu turut serta. Kemudian yang keempat adalah penganjur atau orang yang menggerakkan orang lain atau biasanya disebut sebagai witlocker. Witlocker ini tidak melakukan tindak pidana tapi dia menganjurkan untuk melakukan tindak pidana pada orang lain. Bedanya menyuruh lakukan dengan menganjurkan atau menggerakkan orang lain adalah bahwa pada Don Blacker orang yang disuruh itu tidak tahu kalau perbuatannya adalah perbuatan pidana. Sedangkan di dalam Witlocker orang yang disuruh ini tahu, ya, tahu kalau apa yang disuruh itu adalah sebuah tindak pidana, tetapi mereka tetap melakukan. Nah, itu adalah 4
dader atau pembuat dalam tindak pidana yang diatur di dalam pasal 55 KUHP atau pasal 20 KUHP baru. Nah, sekarang kita masuk. Kita masuk kemana? Kita masuk ke pembantuan, yakni pembantuan tindak pidana. Jadi selain ada orang yang kemudian menyertai atau turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana, ada juga orang-orang yang membantu. Ya, pembantu ini disebut medepletik, ya, diatur di pasal 21 KUHP atau pasal 56 KUHP yang lama. Pembantu ini dibagi dua, yakni pembantu pada saat kejahatan dan pembantu pada sebelum kejahatan itu terjadi. Nah, teman-teman, jadi bukan hanya orang yang melakukan suatu tindak pidana bersama-sama, tetapi membantu suatu tindak pidana itu juga merupakan tindak pidana tersendiri. Ya, bukan hanya karena turut serta. Ya, bukan hanya karena menyuruh, turut serta atau menganjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi orang yang membantu tindak pidana itu juga akan dikenai pidana pula. Nah, sekarang seperti ini. Kalau dader, ya, baik itu pelaku, downplager, medepleger, atau witlocker, semuanya dihukum sama. Misal, kalau ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara, maka semua orang dalam kelompok tersebut yang sudah melakukan suatu tindak pidana bersama-sama, itu kena 6 tahun penjara semua. Tapi kalau pembantu tindak pidana, ya, orang yang membantu dilakukannya suatu tindak pidana, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Misalnya pelaku utamanya 6 tahun, maka pelaku pembantunya adalah 4 tahun. Nah, pembantu ini ada bedanya. Ada pembantu pada saat kejahatan dilakukan, ada pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi pembantuan itu sifatnya asesoir, artinya untuk adanya pembantuan. Kalau ada disebut orang itu membantu kejahatan, harus ada orang yang melakukan kejahatan, harus ada yang dibantu. Jadi, kalau ternyata orang ini yang melakukan suatu tindak pidana itu diputuskan tidak bersalah oleh hakim, ya, kalau pelaku utama di dalam pembantuan itu diputuskan tidak bersalah oleh hakim, maka pembantunya ya harus dibebaskan. Karena sifatnya membantu itu melengkapi, berbeda dengan berbeda dengan dader, ya. Kalau misalnya ya dader di sini, misalnya di dalam turut serta itu ternyata ada ini yang ditangkap 5 orang misalnya, ternyata ada 2 orang yang dianggap tidak memenuhi, ya, dia tidak terbukti tidak bersalah di dalam melakukan tindak pidana, maka bisa jadi yang 2 orang bebas, yang 3 orang tetap dihukum. Nah, di dalam pembantuan, ya, di dalam pembantuan, kalau pelaku utamanya itu dihukum, maka pelaku pembantu dikurangi sepertiga hukumannya. Kalau pelaku pembantunya itu dibebaskan karena dianggap tidak bersalah, maka secara otomatis pembantunya juga harus dibebaskan karena dia juga dianggap tidak bersalah. Nah, itu tadi. Jadi pembantu itu sifatnya asesoir, ya, di pasal 56 KUHP. Sama kok pasal 56 dan pasal 22. Nah, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Jadi ada 2. Pembantuan sebelum, ya, dan pembantuan pada saat. Nah, Bu, kalau membantunya setelah selesai itu berarti menutupi. Ya, menutupi tindak pidana itu ada pasalnya sendiri. Ya, ada pasalnya tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembantuan pada saat kejahatan. Ini mirip dengan turut serta. Makanya hakim harus melihat atau penyidik itu harus bisa membedakan apakah orang yang turut serta di dalam suatu tindak pidana itu adalah turut serta
atau dia membantu. Nah, kan seperti itu. Karena nanti hukumannya itu beda loh ya. Kalau turut serta itu dihukum sama persis dengan pelakunya. Sementara kalau membantu dikurangi sepertiga. Ya kan seperti itu. Makanya harus dilihat benar-benar bedanya apa sih? Nah, yang pertama, pembuatan pembantuan itu hanya membantu atau menunjang dari perbuatan saja. Ya, jadi membantu itu menunjang perbuatan utama. Sedangkan di dalam turut serta, semua perbuatan itu merupakan perbuatan pelaksanaan. Ya, perbuatan pelaksanaan. Jadi semuanya itu melaksanakan. Sementara kalau di dalam pembantuan itu cuma membantu saja, menunjang saja. Terus kemudian yang kedua, orang yang membantu itu kesengajaannya hanya untuk membantu saja, bukan untuk mewujudkan delik. Ya, bukan untuk mewujudkan delik. Jadi orang yang membantu suatu tindak pidana itu ya hanya membantu saja, enggak. Bukan untuk, jadi orang yang membantu ini itu hanya membantu saja. Niatnya adalah membantu orang yang dibantu. Sementara orang yang turut serta niatnya adalah untuk melakukan kejahatan. Berbeda ya, sangat berbeda loh antara membantu dengan melaksanakan kejahatan. Jadi orang yang membantu itu cenderung kepada pribadinya. Kenapa sih kok ditolong? Ya karena saya kasihan terhadap pribadi pelakunya. Bukan karena ingin mendapatkan keuntungan. Jadi perbedaannya di situ, pada niat. Yang satu niatnya benar-benar untuk membantu, sedangkan yang satunya niatnya hanya untuk yang satunya niatnya benar-benar untuk apa namanya niatnya itu benar-benar untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan gitu. Jadi ada kerjasama. Sementara orang yang membantu itu kalaupun ada keuntungan yang diberikan, maka dia hanya dia hanya mendapatkan keuntungan yang tidak besar. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa pembantu itu tidak mempunyai kepentingan atau tujuan tersendiri. Sedangkan di dalam turut serta, orang yang turut serta itu punya kepentingan dan tujuan tersendiri. Kalau di dalam apa namanya? Ini perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan ya. Jadi ini hanya relevan untuk KUHP yang lama. Kalau KUHP yang baru tidak. Jadi seperti ini, terhadap pelanggaran itu tidak dipidana. Jadi membantu orang melanggar suatu ketentuan tindak pidana itu nggak dipidana, hanya kepada kejahatan saja. Sementara kalau turut serta, baik untuk kejahatan atau pelanggaran, dua-duanya dapat dipidana. Sedangkan hukumannya kalau pembantu maksimum pidana dikurangi sepertiga. Sedangkan di dalam turut serta maksimum pidananya sama seperti si pembuat. Nah, itu perbedaannya sehingga pembantu dan turut serta itu berbeda. Nah, sekarang adalah bagaimana bisa mengetahuinya, Bu? Yang bisa mengetahui tentu saja karena ini sifatnya adalah niat ya, berada di dalam hati seseorang, maka tentu saja setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwajib, oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau pembantuan sebelum kejahatan, ya, itu bentuknya mirip dengan penganjuran. Bedanya, ya, pada penganjuran itu kehendak jahat pada pembuat material itu ditimbulkan oleh si penganjur. Ya, jadi orang yang menganjurkan itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi pembuat material. Ingat pembuat material itu apa? Pembuat material itu adalah pembuat yang melakukan kejahatannya.
Di dalam penganjuran itu kan ada orang yang menganjurkan, ada orang yang melakukan kejahatan. Nah, penganjur itu orang yang dianjurkan kan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu kan suatu tindak pidana. Beda dengan Don Plager tadi loh ya. Jadi kehendak jahatnya ini orang yang dianjurkan ini baru muncul itu setelah penganjur itu menyuruh istilahnya, menganjurkan. Sedangkan pada pembantuan, keinginan dari pembantu untuk membantu si pelaku tindak pidana itu tidak ditimbul kehendak jahatnya itu pada pembuat material itu sudah ada pada semula, sejak semula. Jadi tidak ditimbulkan oleh si pembantu. Jadi ingat, di dalam pembantuan itu si pembantu ini adalah membantu pribadi ya, karena dia memiliki keterikatan pribadi dengan orang yang dibantu, bukan karena keuntungan yang akan didapatkan jika mereka berhasil melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Karena kalau ukurannya adalah karena sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang sama, maka jadinya turut serta. Jadi di dalam pembantuan pelaku utama ya itu sudah punya niat sendiri, nggak perlu ada pembantu yang menganjurkan, itu dia sudah punya niat sendiri. Nah ini beda dengan penganjuran. Kalau penganjuran itu memang benar-benar perbuatan itu dilakukan karena setelah dibisiki, ya setelah dibisiki seperti itu. Nah kemudian pemidanaan terhadap pembantuan. Pada prinsipnya, KUHP itu menganut bahwa pembantuan dipidana lebih ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan 2. Tapi ada beberapa pengecualian ya, yakni misalnya di pasal 333 ayat 4 KUHP. Bisa cek sendiri pasal 333 ayat 4 KUHP itu tidak seperti apa. Nah, pembantu dipidana sama berat dengan pembuat. Ya, jadi ini ada pembantu tindak pidana, tapi kok dia dipidana sama berat dengan pembuatnya. Nah, kemudian ada juga pembantu yang dipidana lebih berat. Nah, kok bisa pembantu kok dipidana lebih berat daripada pelaku utamanya? Ini di pasal 231. Nah, kalau kita cek ya. Nah, jadi pasal 231 KUHP itu tentang menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang yang dititipkan atas perintah hakim. Ya, jadi dia Dia dipidana karena menyimpan barang sitaan. Ya, menyimpan barang yang sitaan, tetapi bisa dilihat nanti pasal 231 ayat 3. Jadi gini, penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu. Nah, maksudnya adalah kejahatan di ayat 1 dan 2. Atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Karena 231 ayat 3 ini sudah langsung menyebutkan 5 tahun. Ya, padahal sebagai pembantu. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam kejahatan pembantuan itu kan harus dikurangi sepertiga dari kejahatan utamanya. Nah, kecuali kalau ternyata pembantuan yang dilakukan itu adalah jika tergolong pada 231 ayat 3. Dan juga ada di pasal 349 KUHP. 349 KUHP itu juga sama, di mana pembantu tindak pidana itu kemudian dihukum lebih berat, ya, dihukum lebih berat daripada pelaku utamanya. Apa 349 itu? Jika ada seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 36, atau membantu melakukan salah satu kejahatan pada pasal 347 dan 348, maka dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian nafkah. Jadi gini, 349 KUHP itu merujuk pada pasal 346, 347 dan 348.
346, 347 dan 348 itu tindak pidananya tentang pengguguran kandungan, di mana hukuman pidananya paling lama 4 tahun. Nah, 349 itu menyatakan bahwa pembantu, orang yang membantu menggugurkan kandungan, jika dia berprofesi sebagai dokter, bidan, atau apoteker, maka orang ini dihukum sepertiga lebih berat daripada pelaku utamanya. Nah, ini pengecualian ya. Kalau kejahatannya bukan ini, bukan 231 ayat 3 dan 349 ya, maka berlaku yang hukuman maksimal dikurangi sepertiga. Nah, seperti itu. Kecuali pasal 349. Nah, pasal 333 itu apa, Bu? Pasal 333 ayat 4 KUHP itu mengenai penculikan. Jadi misalnya ada orang yang menculik ya, terus kemudian dia pergi ke rumah orang tuanya. Orang tuanya ini, orang tua orang yang menculik seorang anak misalnya. Jadi ada seorang perempuan yang misalnya dia itu waktu melahirkan anaknya meninggal. Terus kemudian karena dia sedih anaknya meninggal, akhirnya dia menculik bayinya orang lain ya, terus dia bawa lari. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, di rumah orang tuanya, terus kemudian orang tua yang menampung si penculik ini itu berdasarkan pasal 333 ayat 4 KUHP. Ya, kan orang yang menampung si penculik, karena penculik ini adalah anak kandungnya, otomatis kan orang tuanya merasa kasihan ya, bukan karena dia ingin menculik si bayi itu, enggak, tapi kan karena kasihan sama anaknya. Makanya dia menampung, walaupun dia tahu bahwa anaknya melakukan penculikan, maka orang tuanya yang nampung anaknya ini tadi itu dihukum sama dengan sang anak yang sang pelaku penculikan, dihukum sama berat. Nah, sama beratnya berapa? Penculikan itu ada 3 ya, ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau menculik biasa itu 8 tahun, menculik mengakibatkan luka berat 9 tahun, menculik mengakibatkan kematian, maka hukumannya maksimal 12 tahun. Nah, pembantu di dalam tindak pidana penculikan itu dihukum sama seperti pelaku utama. Seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya pembantu tindak pidana itu dihukum lebih ringan. Tapi ada di dalam KUHP, jadi cek di KUHP-nya apakah kalau jadi pembantu itu nanti kalau memang tidak ada keterangannya di dalam KUHP berarti ikut yang sepertiga. Ya, tapi kalau ada keterangannya di dalam KUHP bahwa diancam pidana yang sama berat atau lebih berat, maka ya sesuaikan dengan pasal. Terus, pidana tambahan untuk membantu sama dengan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Jadi kalau ada pidana tambahan, kayak minggu lalu kita sudah membahas tentang pidana pokok dan pidana tambahan ya. Jadi kalau pelakunya kena dapat pidana tambahan, maka pembantunya juga dipidana tambahan. Nah, sama dengan pembuatnya. Terus kalau kita lihat di KUHP juga, KUHP itu punya pendirian bahwa pertanggungjawaban pembantu itu berdiri sendiri. Tidak tergantung pada pertanggungjawaban si pembuat. Nah, ini bisa dilihat dari pasal 57 ayat 4 dan pasal 58 KUHP. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk penyertaan. Tapi dilakukan setelah terjadinya delik. Jadi karena setelah terjadinya delik ini tadi loh ya, yang saya menyebut tadi sebelum pembantuan kan ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan setelah tindak pidana utama itu selesai. Nah, itu tidak termasuk, ini sebenarnya juga bentuk penyertaan, tapi dianggap bukan bagian dari pembantuan, tetapi dia dianggap sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Nah, yakni ini istilahnya adalah bentuk-bentuk permudahan tindak pidana. Pasal 221 KUHP, yakni orang yang menyembunyikan penjahat. Kemudian pasal 223 KUHP, menolong orang melepaskan diri dari tahanan.
Dan pasal 8, 480, 481, dan 482 KUHP ini adalah delik-delik yang terkait dengan penadahan. Nah, kalau sudah di sini, maka ini adalah tindak pidana yang dilakukan setelah tindak pidana utamanya selesai. Ini penyertaan. Tapi karena dia punya pasal tersendiri, maka ini sebenarnya juga sebenarnya ini masuk penyertaan ya. Tapi ini tidak dianggap sebagai membantu. Seperti itu. Oke, ini tadi saya sudah menjelaskan tentang penyertaan dan pembantuan. Sekarang, adakah yang mau ditanyakan? Mau bertanya atau tidak? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, akan saya absen dulu. Aulia Diah Ayu Maharani. Aulia Diah Ayu Maharani. Tidak ada ya. Lili Rahayu. Hadir, Bu. Tatar Arum. Hadir, Bu. Vanessa. Bu, Vanessa. saya lihat Hayu hadir, Bu. Ya. Terima kasih. Email Dacesa. Hadir, Bu. Fania Naswa. Hadir, Bu. Della Mustika. Hadir, Bu. Nurul Bahia. Mbak Nurul. Muhammad Fidian. Alvin Septianda. Hadir, Bu. Ahsanul Inam. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Argeri. Hadir, Bu. Fani Nur Anggraini. Fani. Ersa Citra. Ersa. Albert Safik. Hadir, Bu. Rahadian Prihandini. Bagus Fadil. Hadir, Bu. Penny Damayanti. Ahmad Eka. Emma Nur. Hadir, Bu. Siapa lagi? Ahmad Ahmad Eka Eka. hadir. Emma hadir, Bu. Rifki. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Brilian. Tririanto. Aldo Frandika. Diah Aprilia. Hadir, Bu. Lazuardi Nugroho. Salsa Octaviona. Hadir, Bu. Ufair Rahmatia Putri. Emilia. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Luisa Dara.
Hadir, Bu. Rino Laras, Hadir, Bu. Didan, Wisa, Aulia, Jessica Intan. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum saya panggil? Bu Sisil Vanessa hadir. Oh ya, Vanessa tadi ya. Sudah kok. Udah lagi? Rino Laras itu tadi sudah saya panggil belum? Oh, ada. Hadir, Bu Rino Laras. Ya, oke. Terima kasih ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya akhiri dulu perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.